Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan dengan bencana. Pada wilayah bencana itu akan meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan dan juga kebutuhan pangan. Untuk itu, penanggulangan bencana khususnya pemenuhan gizi bagi para korban bencana itu akan menjadi prioritas dan juga perhatian dalam manajemen penanggulangan bencana. Nah, menurut Kemenkes RI tahun 2012, salah satu permasalahan yang masih sampai saat ini dihadapi dalam penanggulangan bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ataupun korban bencana, yaitu kebutuhan pangan. Khususnya terkait dengan pemenuhan nilai gizi yang memenuhi standar minimal, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, kemudian bayi, balita, dan juga lansia. Hal ini diakibatkan oleh rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan, rusaknya sarana air bersih, dan juga sanitasi yang buruk. Nah, menurut PAHO, bantuan pangan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi pada penduduk yang terkena bencana. Untuk merencanakan pengobatan dan juga manajemen kasus gizi buruk, itu diperlukannya prioritas sebelum adanya bencana. Oleh karena itu, dengan terpenuhnya kebutuhan gizi, para korban bencana akan menghindari terjadinya bencana lebih lanjut seperti wabah penyakit. Selanjutnya, menurut Budianto tahun 2017, masyarakat Jepang memiliki kebiasaan dalam kesiapsiagaan bencana, yakni menyiapkan tas darurat atau ryukusaku yang berisi cadangan makanan dan minuman. Jadi, apabila suatu saat terjadi bencana di Jepang, masyarakat Jepang sudah siap dalam makanan dan minuman dalam keadaan darurat. Lalu, menurut Amagi et al. Tahun 2015, beberapa item diangkat untuk penyelidikan lebih lanjut dan kemungkinan dimasukkan dalam persiapan untuk nutrisi bencana atau gizi bencana di masa depan, yakni yang pertama, revalidasi ketentuan bencana menggunakan sistem pementasan atau pemetaan. Kedua, pendidikan ulang tentang penerapan praktis dari penilaian gizi yang divalidasi untuk keadaan darurat seperti Initial Rapid Assessment atau IRA, atau dalam bahasa Indonesianya penilaian cepat awal yang disediakan oleh badan yang berwenang atau komite yang berwenang. IRA ini digunakan untuk pengumpulan data, analisis data dan sebagainya dalam keadaan bencana atau setelah bencana. Yang ketiga yakni evaluasi ulang pengumpulan data dasar dari penilaian gizi, di mana penilaian gizi menggabungkan dua faktor. Yang pertama itu penilaian diet dan yang selanjutnya itu penilaian fisik. Untuk bencana yang terjadi di Jepang, survei kesehatan dan gizi nasional tahunan oleh pemerintah digunakan sebagai data dasar untuk mengusulkan rekomendasi gizi bagi pengungsi. Namun menurut Amagi et al., metode yang digunakan untuk mengumpulkan data gizi ini tampaknya tidak tepat karena sebagian data dikumpulkan dalam unit keluarga dan sebagian lagi karena didasarkan pada sistem yang dilaporkan sendiri tanpa penilaian diet yang objektif. Yang keempat itu adalah pembentukan konsep gizi bencana dan penyiapan gizi bencana berdasarkan pengumpulan bukti ilmiah yang valid untuk meningkatkan pengenalan masyarakat rentan bencana. Pemerintah Jepang merekomendasikan penimbunan makanan cukup untuk durasi 2 minggu untuk menangani keadaan darurat seperti wabah atau bencana alam lainnya yang terjadi di Jepang. Timbunan harus menyertai kompor gas portable dan makanan yang mudah dimasak dan dapat bertahan selama 3 hari. Jika ada kekurangan listrik, air, gas, atau transportasi terbatas, besar fasilitas makanan dapur umum menyediakan 3 kali sehari di daerah tempat pengungsian dan penduduk tinggal. Nah, yang akan kami bahas berikutnya adalah penanganan gizi pada saat situasi darurat. Salah satu negara yang kami bahas adalah negara Jepang. Jepang merupakan salah satu wilayah di Asia yang paling rentan terkena bencana alam.
seperti gempa bumi, banjir bandang, hingga tsunami. Oleh karena mereka sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi tersebut selama bertahun-tahun, maka pemerintah Jepang telah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk warganya, mulai dari latihan kesiapsiagaan terhadap bencana, hingga menyiapkan kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup warganya menjadi korban bencana alam. Salah satu yang dipersiapkan adalah pangan darurat. Nah, biasanya pangan darurat itu adalah bahan makanan yang cepat saji namun belum tentu bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bagi para korban bencana alam. Namun hal ini berbeda dengan Jepang. Dengan kecanggihan teknologi yang mereka miliki, mereka mampu membuat berbagai variasi pangan darurat untuk warga negaranya yang menjadi korban bencana alam yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, sehingga para warga yang menjadi korban bencana alam tetap dapat mempertahankan kesehatannya. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai penanganan gizi saat kondisi darurat di berbagai negara terkait kebijakan ketahanan pangan gizinya. Dan saya mengambil salah satu contohnya yaitu di negara Bangladesh. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, pada tahun 2007, negara Bangladesh pernah mengalami krisis pangan yang diakibatkan oleh suatu bencana alam, di mana menyebabkan menurunnya produktivitas dan pendapatan mereka. Pada saat krisis pangan tersebut, FAO sebagai organisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kelaparan di dunia, menjalankan program darurat dalam mengatasi krisis pangan, yaitu melalui Inisiatif Soaring Food Price atau ISFP untuk membantu petani kecil tumbuh dengan lebih banyak makanan dan mendapatkan lebih banyak uang. Kemudian, setelah FAO mampu mengatasi krisis pangan di Bangladesh, kini mereka mencanangkan program-program yang dapat membantu negara tersebut memperkokoh ketahanan pangannya. Program tersebut yaitu SPFS atau Special Program for Food Security untuk mengembangkan model pertanian yang efektif untuk membantu negara-negara menghilangkan kelaparan, masalah ketahanan pangan, dan gizi. Kemudian, kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan oleh SPFS tersebut yaitu yang pertama, mengembangkan sebuah model pengentasan kemiskinan yang mencakup pembentukan organisasi petani atau VBO yang terdaftar di pemerintahan. Yang kedua, penguatan kapasitas VBO dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, meningkatkan hasil panen dengan menggunakan teknologi pertanian yang modern. Yang keempat, meningkatkan kesehatan tanah di lahan pertanian dengan menggunakan pupuk organik dan kompos. Yang kelima, meningkatkan produksi benih bermutu, pelestarian, dan pendistribusian. Yang keenam, meningkatkan irigasi bawah tanah. Yang ketujuh, menyediakan kesempatan wirausaha bagi sejumlah wanita yang miskin atau kurang mampu. Yang kedelapan, mengurangi kerugian pasca panen dengan menggunakan mesin pasca panen di lokasi proyek yang bisa disewa oleh sejumlah petani yang kurang mampu. Yang kesembilan, memperbaiki status gizi keluarga petani, yaitu dengan mulai menerapkan konsumsi diet seimbang dan bergizi. Dan yang terakhir, menyediakan sejumlah kecil modal investasi dengan dana bergulir yang dihasilkan melalui akumulasi tabungan petani serta dukungan proyek, sehingga nantinya petani bisa menjalankan IGA skala kecil mereka. Contoh program yang pertama adalah kebijakan Riceland Preservation atau perlindungan lahan padi di Vietnam, bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan lahan sawah untuk produksi beras, meningkatkan ekspor beras, serta meningkatkan pendapatan petani. Baik, untuk program selanjutnya adalah program Rastriya Krishi Vikas Yojana di India, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan bagi petani di sektor pertanian, meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan pertanian. Kemudian kebijakan selanjutnya itu ada dari India, yaitu The Indian National Food Security Act, yang mana tujuannya untuk memberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan 1,2 ribu juta penduduk di India. Nah, subsidi yang diberikan itu dapat berupa gandum dan juga beras.
Kemudian di India juga diterapkan Undang-Undang Keamanan Pangan, yang mana tujuannya untuk menyeimbangkan kenaikan harga. Nah, pada Undang-Undang Keamanan Pangan ini itu ditegaskan bahwasannya 75% populasi yang tinggal di pedesaan dan juga 50% akan mendapatkan 5 kg biji-bijian per bulannya, yang subsidinya itu sebesar 3 rupiah atau setara dengan 5 sen dolar. Itu untuk beras. Kemudian untuk gandum itu subsidinya sebesar 2 rupiah. Nah, itu tujuannya agar India dapat terhindar dari kelaparan dan juga kekurangan gizi. Contoh keempat ada kebijakan solidaritas pangan beras ASEAN untuk mendukung ketersediaan beras di Indonesia dalam melindungi produsen dan konsumen beras, khususnya pada saat krisis pangan terjadi.